Halo, perkenalkan nama saya Salva Fitri dengan NIM 33221118 dengan Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan mengeksplorasi wisata yang berada di tempat saya, yaitu Monumen Eko Terbonjol. Monumen Eko Terbonjol merupakan sebuah wisata yang berlokasi di jalur garis khatulistiwa yang melintasi Kabupaten Pasaman. Ekuator Bonjol merupakan tugu yang terletak di Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Bonjol berada di Jalan Lintas Bukit Tinggi, Medan, Sumatera Utara. Bonjol adalah tempat basis perjuangan salah satu pahlawan besar, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol pada zaman penjajahan Belanda atau yang dikenal dengan Perang Paderi. Di Monumen Ekuator Bonjol ini terdapat Tugu Khatulistiwa yang dibangun pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1928. Monumen Ekuator Bonjol ini berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Bonjol, Jalan Lintas Sumatera, kurang lebih 60 km sebelah utara daerah Bukit Tinggi. Di Monumen Ekuator Bonjol ini terdapat Tugu Khatulistiwa berupa bola biru besar, serta Taman Ekuator Bonjol dan museum yang terdapat berbagai peninggalan sejarah yang berada di dalamnya. Untuk sampai ke Ekuator Bonjol, kita harus melewati mega wisata kuliner Bonjol yang berada di tepi sungai. Monumen Ekuator Bonjol ini sangat mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 karena letaknya di tepi jalan besar di Monumen Ekuator Bonjol terdapat Tugu Khatulistiwa berupa bola biru besar dengan jembatan penyeberang, yaitu Anda melintasi Khatulistiwa. Di Monumen Ekuator juga terdapat museum yang di dalamnya berbagai jenis peninggalan sejarah pada zaman penjajahan Belanda yang dibangun untuk mengenang perjuangan Tuanku Imam Bonjol yang melawan penjajah demi membela Indonesia dan membela tempat tinggalnya di Kabupaten Pasaman. Di depan museum ini terdapat patung putih Imam Bonjol yang sedang mengendarai kuda dengan gagahnya. Museum ini dibangun pada tahun 1821 sampai dengan 1837 dalam bulan Oktober di lahan seluas 2 hektar dengan bangunan yang luasnya 42 kali 16,50 hektar. Museum ini akhirnya selesai pada tahun 1990 dan pada tahun 1998. Museum ini terdiri dari 2 lantai. Di dalam museum ini terdapat benda-benda bersejarah yang dipamerkan di museum ini. Aneka ragam macam senjata peninggalan perang Paderi berupa keris, pedang, sampai meriam kuno. Dan ada juga lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan perjuangan Tuanku Imam Bonjol ketika zaman perang juga banyak dipajang di museum ini.
Ada pula peninggalan alat-alat masak tradisional, uang-uang kuno, dan perabotan yang dulu digunakan sewaktu zaman perang. Pada tahun 1998, museum ini resmi diserahkan pengelolanya dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman di bawah naungan Kantor Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Pasaman. Berikut merupakan pakaian khas kaum Paderi. Di sini juga terdapat peluru meriam dan meriam serta umban tali. Ini merupakan bedil balansa. Di sini juga terdapat uang-uang kuno pada masa penjajahan Perang Paderi. Di museum ini kita bisa melihat koleksi persenjataan kuno yang digunakan Tuanku Imam Bonjol semasa Perang Paderi, mulai dari senjata sewa. Desain bangunan pada museum ini mencontoh rumah gadang, yaitu rumah adat dari suku Minangkabau. Ini merupakan alat-alat masak tradisional zaman kuno dan perabotan yang dulu digunakan sewaktu zaman Perang Paderi. Ini merupakan guci atau tempat yang digunakan untuk menyimpan air saat Perang Paderi. Ini merupakan senjata yang digunakan saat perang dalam penjajahan Belanda oleh Tuanku Imam Bonjol. Memasuki museum ini, kita akan teringat dengan pelajaran sejarah di sekolah dasar dulu. Pada waktu itu, Tuanku Imam Bonjol digambarkan sebagai sosok kaum Paderi yang gigih melawan Belanda. Perang Paderi sendiri awalnya adalah perang saudara antara kaum Paderi dan kaum adat Minangkabau. Berkunjung ke sini sebaiknya tidak hanya melihat-lihat apa saja barang-barang di dalamnya, tetapi cerita sejarah di baliknya. Dengan meresapi cerita tersebut, kita bisa merasakan dan mengapresiasi perjuangan mereka sebagai pelajaran untuk kita dan bangsa kita sendiri ke depannya. Di museum ini juga terdapat lukisan-lukisan yang menggambarkan perjuangan Tuanku Imam Bonjol serta kronologis Perang Paderi di Sumatera Barat dan berbagai artefak lainnya. Di area luar museum terdapat taman yang rindang, serta bunga-bunga yang cantik dan indah. Di area ini, pengunjung bisa bersantai di sini. Selain itu, penataan Taman Ekuator Bonjol ini juga tertata rapi dan bersih, sehingga membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Di Taman Ekuator Bonjol ini juga terdapat tempat duduk untuk bersantai di sore hari menikmati senja. Di sini juga disediakan tempat bermain anak seperti istana balon, mobil-mobil remote, serta motor remote untuk anak-anak. Di sini juga terdapat musola yang sangat luas serta beberapa
pedagang yang menjual kuliner khas Bonjol.